Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pertanyaan saya berkaitan ataupun cara ataupun tata cara ataupun adab dalam menuntut ilmu ma'rifatullah ini. Adakah ianya menepati keperluan ataupun kaidah menggunakan ruang media teknologi modern seperti WhatsApp, grup ataupun personal, Facebook, YouTube dan bermacam-macam lagi? Atau adakah semestinya berdepan dengan guru, bertemu lutut dengan lutut ataupun empat mata? Mohon pandangan, pendapat ataupun pencerahan daripada Mas. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Memang menurut kaidah syariatnya memang demikian. Bila kita berguru, wajib bertemu sosok sang guru manusianya. Karena kalau tidak berguru, sebuah ilmu tidak digurukan melewati guru yang mumpuni, maka setan akan menyesatkan manusia. Itu di sisi manusianya. Namun menurut saya, sebuah ilmu itu yang terpenting kita bisa memahami ilmu yang disampaikan, walaupun lewat WhatsApp, lewat YouTube, lewat Facebook. Ya, terpenting kita tetap koordinasi, tetap menjalin hubungan silaturahim, entah lewat telepon, call di WA, tetap berhubungan. Meskipun kita tidak pernah bertemu, bertatap muka, bertemu empat mata, tidak mengapa menurut saya. Karena innallaha wasi'un alim, karena Allah maha luas pengetahuannya. Ketika kita masih berada di paham syariat, maka wajib bertemu, berguru kepada sosok manusianya. Meskipun lewat WhatsApp atau YouTube, sama, tak ada bedanya, juga berguru kepada sosok manusianya. Ini menurut syariatnya. Yang terpenting apa yang disampaikan bisa dipahami, bisa dimengerti, dan tidak menyimpang dari akidah-akidah yang ada. Itu sudah benar. Karena Allah maha luas pengetahuannya. Ketika kita sudah menyadari bahwa hidup ini Allah, maka sesungguhnya kita
sudah berguru kepada Allah secara live, secara langsung. Ketika di hati kita sudah sadar posisi kemanusiaan kita hanya sebagai makhluk, jangan menjadi khalik, maka bertuhanlah kepada Allah, maka bergurulah kepada Allah. Untuk saya pribadi, saya memang tidak mencari murid, saya memang tidak mencari santri, akan tetapi saya hanya mencari sahabat fi sabilillah, sahabat yang mau diajak bareng-bareng menuju jalan fi sabilillah, di jalan Allah. Meskipun kita tidak pernah bertemu secara empat mata, yang terpenting Anda faham akan apa yang dipaparkan. Itulah tanda bahwa Allah ridho kepada diri kita. Ketika kita belajar kepada sosok manusia dan ketika kita dipaparkan oleh sosok sang guru, dan ketika kita tidak memahami apa yang disampaikan, apakah itu bermanfaat buat Anda, meskipun Anda bertatap muka kepada guru Anda, akan tetapi sang guru tidak bisa menunjukkan jalan fisabilillah kepada Anda. Meskipun Anda bertemu tatap muka, kira-kira apa ada manfaatnya buat Anda? Nah, ketika Anda mencari paparan di YouTube atau di WhatsApp, akan tetapi Anda bisa menangkap, Anda bisa memahami dan bisa membuat Anda sadar bahwa hidup ini Allah. Apakah ini tidak lebih bermanfaat? Tidak lebih bermanfaat meskipun kita tidak pernah bertemu. Pada intinya semua pemahaman itu tandanya Allah telah ridho kepada kita. Tinggal kita mengaplikasikannya di dalam kehidupan ini. Yakni mengaplikasikan di dalam bertapa, berzuhud, berkhulwat. Yakni bertapanya hati dari selain Allah. Meskipun kita berada di tempat keramaian, badan kita berada di tempat keramaian, tapi hati kita tetap bertapa di dalamnya. Hati kita jangan sampai keluar dari diri kita. Hati tetap memandang, hati tetap menyaksikan bahwa hiduplah yang memerankan badan ini. Hiduplah yang menciptakan keadaan-keadaan di sekitar kita ini. Pahamilah itu. Jadi, di sisi Allah, terkadang Allah melimpahkan kepahaman kepada hambanya tanpa melalui guru sosok manusia. Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi yang terpenting kita, Anda sudah memahami bahwa hidup ini bukan hidupnya manusia. Bahwa hidup inilah hayatullah. Hidup inilah Allah. Ketika datang kepahaman pada hati Anda, jangan Anda mengira bahwa yang paham itu diri manusia Anda. Yang memahami, yang mengerti akan hakikat makrifat
Jangan sampai manusia Anda yang merasa paham atas semua paparan-paparan yang sudah dipaparkan. Kembalikanlah kepada hayatullah, bahwa yang memahamkan adalah hidup itu sendiri. Hayatullah sendiri, bukan badan-badan kita yang paham. Karena badan-badan kita ini mati, bagaimana bisa paham? Jadi yang paham Allah, ya Allah. Yang paham hidup, ya hidup. Jika tak ada Allah, maka tak akan ada faham. Jika tak ada hidup, maka tak akan ada faham tentang hidup. Kenapa Anda tahu hidup? Karena Anda hidup. Jadi, kenalilah hidup dengan hidup. Kenalilah Allah dengan Allah. Jadi tak satu pun manusia bisa berzikir kepada Allah. Tak satu pun manusia bisa memahasucikan Allah kecuali Allah. Ya hidup itu sendiri. Begitulah sahabat. Kira-kira masih ada pertanyaan lagi? Alhamdulillah. Terima kasih atas penerangan ataupun penjelasan mengenai dengan cara berguru dan kepentingan untuk berguru yang memberikan kita paham ataupun sebaliknya. Jadi tidak ada persoalan yang saya kemukakan untuk setakat ini. Cuma saya mohon izinlah untuk kutip ilmu ini. Mudah-mudahan ada barokahnya kepada diri saya sendiri dan bermanfaat untuk saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengambil ruang masa untuk bertanya kepada Mas seperti mana yang selalu diceritakan mana-mana perguruan ataupun sama ada melalui media sosial berkaitan dengan mengenal diri, yaitu selalu disebut yang ada kaitan dengan mengenal diri tentang para malaikat, jin, iblis, ataupun setan. Jadi mungkin boleh juga kalau dapat Mas berkesempatan untuk memberi sedikit pencerahan di manakah yang dikatakan ataupun yang dimaksudkan dengan sosoknya para malaikat ini. Contoh Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Begitu juga dengan awal kejadian manusia yang melibatkan bumi, air, api, angin. Dan seperti yang saya terangkan tadi, yaitu iblis ataupun setan. Jadi mohon diberikan pencerahannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah akan menciptakan khalifah-khalifah di bumi. Jadi diciptakannya malaikat dan diciptakannya setan dan iblis
hanya untuk manusia. Jadi tanpa ada manusia, malaikat dan iblis tidak akan wujud, tidak ada. Jadi adanya malaikat dan iblis karena ada manusia. Diperuntukkan buat manusia untuk menguji manusia. Malaikat Jibril membawa wahyu, malaikat Israfil membawa rezeki, malaikat Mikail membawa rezeki, malaikat Israfil meniupkan sangkakala, malaikat Israel mencabut nyawa. Keempat malaikat itulah saudaranya manusia, karena keempatnya selalu mengiringi manusia. Yang dikatakan istilah di bahasa Jawa begini, dulur papat limo pancer. Jadi dulur papat itu panceri porosnya kepada hidup. Karena hakikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel itu ya Allah. Low battery. Tanpa Allah, tanpa hidup, maka sesebutan malaikat Jibril, Mikail, Low battery. pun tidak ada. Mari kita buktikan keberadaan Low battery. itu di dalam diri kita. Malaikat Jibril bertugas membawa wahyu, bertugas Low battery. hikmah, kefahaman ilmu hikmah kepada manusia. Ketika kita mendengarkan paparan, ketika kita berguru, ada suatu pemahaman di hati tentang ketuhanan. Seolah-olah kita ini dipahamkan tentang babakan hakikat dan makrifatnya. Inilah yang dimaksud malaikat Jibril, yakni datangnya kefahaman akan tentang ilmu ilahiyah kepada sang hamba yang sedang mencari Tuhannya. Jadi ketika kita memahami sebuah paparan dan mengaplikasikan sebuah paparan, itulah hakikat Jibril. Jadi sosok Jibril itu ya sesebutan saja yang disebutkan oleh Allah. Pada intinya panggung sandiwaranya Allah, ceritanya Allah sendiri. Itulah yang dimaksud malaikat Jibril yang selalu memberikan kepahaman tentang ilmu ketuhanan. Terus malaikat Mikail yang membagikan rezeki kepada seluruh makhluk. Coba kita rasakan di dalam kehidupan ini setiap hari. Kita selalu diberi rezeki, rezeki nafas, rezeki kesehatan, rezeki dunia. Siapakah yang mendatangkan itu? Siapakah yang membagikan itu? Itu kan Mikail. Nah, itulah yang dimaksud Mikail. Kita setiap hari menerima rezeki dari Allah. Makan, minum, dan sebagainya. Bisa dipahami kira-kira? Sudah kita rasakan setiap hari Mikail itu. Terus Israfil meniup sangkakala, yakni ketika kita sudah dipahamkan oleh Allah
bahwa hidup ini Allah, maka sang hamba sudah meniupkan trompet peperangan. Trompet peperangan melawan iblis dan setan yang nyata sebagai musuh manusianya.